Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pagi ini anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pembelajaran ya. Oke, pagi ini kita akan belajar tema 1 subtema keempat, yaitu hidup rukun di masyarakat. Apa itu hidup rukun di masyarakat? Hidup rukun di masyarakat adalah hidup rukun antar sesama anggota masyarakat. Anggota masyarakat dapat berasal dari agama dan suku yang berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, harus saling membantu dan menolong ya. Di lingkungan masyarakat, anggota masyarakat saling membantu. Mereka bekerja sama dalam kebersihan lingkungan ya, seperti menjaga keamanan juga, dan mungkin masih banyak lagi yang terjadi di masyarakat, sebuah masyarakat ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu ya. Amati gambar berikut dengan cermat ya. Di sini ada 2 gambar ya. Ceritakan perbedaan kedua gambar di atas kepada teman di sampingmu dan dengan percaya diri. Gambar mana yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Mari kita amati bersama. Kalau gambar pertama ini lingkungannya kelihatan kotor ya. Kelihatan kotor, maksudnya sampah berserakan ya. Ini menunjukkan kalau di masyarakat itu mungkin kehidupannya kurang harmonis ya, mungkin tidak ada kerja bakti, atau mungkin kurang bekerja sama menjaga lingkungan ya kan. Kalau yang kedua, di sini terlihat warga bekerja sama membersihkan lingkungan ya, saling membantu sehingga lingkungan menjadi indah, menjadi rapi, jadi dipandang itu kelihatan indah ya. Jadi gambar mana yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Jelas gambar yang kedua ya. Kalau gambar yang pertama tadi tidak menunjukkan ya, karena sampah berserakan dan lingkungannya kelihatan kotor. Oke, selanjutnya beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Gambar yang pertama ini ada orang yang jatuh, atau mungkin ini bersenggolan dengan sepeda motor ya, tetapi mereka bertengkar mungkin ya. Sehingga ini bukan ya. Bukan. Gambar yang kedua ini masyarakat bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak ya. Ini termasuk ya. Termasuk hidup rukun karena bekerja sama ya. Ya. Yang ketiga ini gambarnya adalah musyawarah mungkin di kantor kelurahan ya, atau di balai desa, atau di mana mungkin ya, ini sesama warga. Ini menunjukkan rukun tidak? Ya rukun ya, karena ini dilakukan dengan adil ya. Jadi tidak ada pertengkaran sehingga masyarakat menjadi damai ya. Kalau gambar yang keempat ini jalanan sangat kotor ya, sampah di mana-mana. Ini tidak ya, gambar yang keempat yang terakhir ini tidak menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Paham ya? Selanjutnya, dengarkanlah gurumu membaca teks di bawah ini. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Jadi Badu mengajak Udin untuk membuang sampah di got tadi ya, tapi Udin tidak mau, yaitu Udin menolaknya dengan kalimat penolakan.
Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Kira-kira dari percakapan tadi mana yang menunjukkan kalimat penolakan? Jadi yang ini ya, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Ini ya. Udah paham ya? Tidak mau berarti kan menolak gitu kan. Oke, selanjutnya. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, kalau anak-anak tadi memperhatikan cerita yang dibacakan oleh Pak Guru, pasti tahu ya. Kira-kira susunan gambar ini supaya menjadi sebuah cerita itu bagaimana ya? Kita mulai dari mana kalau gitu? Coba diamati sebentar. Nah, ini yang pertama adalah gambar yang paling depan ini ya. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah, ya kan? Kemudian urutan yang kedua ya gambar yang atas, samping ini ya. Aku tidak mau, Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang terakhir, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Jadi di sini ceritanya Badu mengajak Udin membuang sampah di got karena lebih dekat dan mudah membuangnya ya mungkin ya. Mungkin lebih dekat dari rumah ya kan. Kemudian Udin menolak karena harus menjaga kebersihan lingkungan ya kan. Kalau tadi berdasarkan cerita yang dibacakan Pak Guru tadi, nanti air got akan tergenang dan menjadi bau gitu kan menurut Udin. Kemudian Badu menyadari kesalahannya dan meminta maaf ya. Dan dia juga mengucapkan terima kasih karena Udin sudah mengingatkan Badu. Paham ya? Kalau belum paham nanti bisa disimak kembali videonya. Selanjutnya, rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Mungkin ada sedikit kekeliruan ya. Jadi yang nyaman itu rumahnya Udin tapi membuat prakarya di rumah Edo ya. Ini harusnya di rumah Udin gitu ya. Tidak apa-apa tapi prakarya pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Jadi di sini ada 3 bahan, ada 3 hasil ya. Nah, pasangkan antara bahan itu dengan hasilnya, yang sesuai itu yang mana gitu kan. Oke, kita lihat bahan yang pertama. Bahan yang pertama ini lem, kertas, biji-bijian. Jadi kira-kira kalau dikerjakan atau dibuat prakarya jadinya apa? Oke, jadinya yang gambar ikan ya, gambar yang paling belakang ini karena ikan ini dibuat dari biji-bijian sepertinya ya. Walaupun mungkin gambarnya kurang jelas tapi sepertinya ini. Jadi yang paling depan ini biji-bijian menjadi prakarya ikan ini ya. Kemudian gambar yang di tengah ini ada pasir, ada lem dan kertas. Nah, ini sepertinya menjadi yang di tengah ini ya, UFO ini ya. Pesawat UFO atau ya mungkin ya. Ya karena yang di bawah ini pasir ya. Iya, gambar yang di bawahnya ini pas ya. Pasir. Kemudian bahan yang ketiga ini menjadi apa? Gunting, kertas. Harusnya di sini juga ada lem ya untuk menempelkan daun-daun ini ya. Gunting, kertas dan daun. Harusnya ini ada lemnya untuk menempelkan daun itu di kertas sehingga menjadi ikan. Ini yang paling depan ini bahannya dari daun-daunan ya, bahan alami. Yaitu daun ya. Tapi tidak masalah, mungkin ada sedikit kurang pas ya. Gambar yang di tengah ini juga ada warna merah, kuning, biru tetapi di hasilnya tidak ada. Jadi membuat sedikit bingung ya. Tapi bisa dipahami kan? Semoga bisa ya. Selanjutnya, Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir. Sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan ya. Ini mengulang kembali ya. Kemarin pada tema 1 yaitu kubus-kubus satuan ya. Ini yang di atas kubus Udin, yang di bawah kubus Mutiara. Nah, kubus Udin ini ratusannya ada 2 ya, puluhannya ada 3 dan satuannya ada 9.
Sedangkan kubus mutiara ratusannya ada 1 ya, kubus ratusannya 1, kubus puluhannya ada 8, dan kubus satuannya ada 5. Nah, untuk menjumlahkan biji-bijian yang digunakan udin dan mutiara, jadi seperti kemarin penjumlahannya ya, anak-anak pasti udah bisa ya. 9 kubus dari satuannya dulu ya, ditambah 5 sama dengan 14, ditulis satuannya dulu 4. Kita nabung 1 puluhan ya di tengah sini. Kubus puluhannya udin ada 30, ditambah kubus puluhannya mutiara ada 80, ditambah tabungannya tadi 1 ya, 10, jadi totalnya 120. Ditulis yang belakang, 20-nya ada, 100-nya ditabung di depan ya. 100-nya ditabung di depannya yang kubus ratusan. Jadi kubus ratusan udin ada 2, kubus ratusan mutiara ada 1 sama 1 tabungan tadi, jadi 4 ya. Jadi 400 ya kan. Jadi jumlahnya semuanya ada 424. Paham ya? Kemudian berapa selisih biji-bijian yang digunakan udin dan mutiara? Nah, untuk menentukan selisihnya berarti harus dikurangkan. Kita menggunakan pengurangan ya. Pengurangan caranya bagaimana? Nah, dikurangkan mana yang lebih banyak antara biji-bijian yang digunakan udin dan mutiara. Ya, udin lebih banyak ya, mutiara lebih sedikit. Untuk mencari selisihnya kurangkan ya, 239 dikurangi 185. Kurangkan dulu satuannya ya, 9 dikurangi 5 sama dengan 4 ya kan. Kemudian setelah ketemu kita lihat puluhannya, 3 tidak bisa dikurangi 8. Pinjam 1 ratusan dari depan ya, dari ratusan ya, dari 200-an ini, sehingga apa? 130 ya jumlahnya, 130 karena tadi utang 100 dikurangi 80 sama dengan 50 ya. 50. Kemudian 200-an telah dipinjam 1 tadi ya, duanya ini dipinjam 1 ratusan, sisa 1 ratusan, sehingga 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Jadi selisihnya adalah 54. Paham ya? Semoga dapat dipahami. Kalau masih ada yang kesulitan atau bingung nanti bisa tanyakan ke Pak Guru. Oke? Untuk hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Oke? Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.